Dinda mungkin seperti apa nih hari ini ada acara film showcase yang kamu terlibat juga di film yang tersisa Hanyalah Cinta. dan seperti apa peran kamu di sini dan baru direction dengan Ibu Dinda juga. Sebagai Melati di film yang tersisa Hanyalah Cinta. Jadi sebenarnya judulnya itu tadinya Melati Bulan, tapi diganti jadi aku juga baru tahu tadi jadi diganti jadi Hanyalah Cinta. Karakter aku itu seorang istri yang punya masalah keluarga dengan suaminya, yaitu salah satunya yang belum memiliki keturunan dan hal-hal lain seperti ekonomi dan lain-lain. Karena aku tinggal bareng sama ibuku, yaitu Ibu Nini. Ya kisah rumah tangga pada umumnya sih, cuma dikemas secara apik dan secara apa ya? Kalau nontonnya tuh kayak kesel gimana gitu, tapi ya inilah yang terjadi di kehidupan rumah tangga pada umumnya. Mungkin ada yang relate nggak sih Kak dengan film juga dengan Kehidupan sehari-hari. Kalau ibu gimana? Kalau aku kan memerankan dia ini namanya dia Aku jadi Melati. enggak, dia melemparkan ini ke saya. Tahu aja Ibu. Namanya nenek. Iya. Gini, saya kebetulan memerankan orang tua ya, kita orang remaja ya kan, ya kan, orang tua yang demensianya tapi tidak konstan ya, tidak on and off. Nah, terus saya itu demensia adalah bagian dari pelajaran saya kan, saya dari psikologi kan, jadi ya nggak terlalu ini, dan saya menikmati sekali peranan itu. Dan satu lagi, kebetulan kakak saya demensia dan saya sangat teringat pada beliau waktu memainkan ini. Ibu yang demensia itu yang sama Dinda Hao kah atau mungkin sama yang tadi satu lagi? Di sini juga Oh, di sini sama- demensia. Oh, sama juga. demensia juga. Oh iya, oke siap. Demensia. Nah, siap. Itu sama yang di sini itu juga kayaknya memang saya harus dicapkan untuk jadi orang demensia. Di film. Bilang. Kak Dinda, adu acting sama suami itu jadi suatu poin plus atau justru malah bikin beban sih? Nah, Sebenarnya ada plus minusnya ya. Kalau plusnya tuh ya enak, kita bisa kerja bareng, kita bisa reading di rumah bareng gitu. Tapi kalau minusnya itu kadang tuh susah apa ya, karena mungkin sebelumnya pernah main bareng juga sama dia, sama Ray, jadi kayak ya udah karakternya tuh kita kadang masih agak susah untuk belok-belokin gitu, karena lagi-lagi kayak mungkin ada film barengan sama dia gitu, jadinya kayak aduh kita gimana ya supaya kita ngebedain di film yang berikutnya ini gitu loh, supaya nggak sama lagi dengan film sebelumnya. Jadi di situ aja sih tantangannya. Kalau untuk karakter ini sendiri masih suka ke bawah sampai rumah nggak setelah selesai syuting gitu? Ada sih kan misalkan kayak berantemnya gitu, karena kan masih kebawa emosi dengan karakter gitu, jadinya misalkan udah selesai syutingnya tuh kadang-kadang kayak agak ngegas ngomongnya atau apa ya, itu ada, pasti ada lah namanya, kita kan Itu nggak usah sama suami, itu setiap acting itu biasanya gitu, tidak akan dengan mudah Di perlu waktu untuk iya. switch kembali kepada normalnya gitu. karena kita melakukannya dengan kognitif, afektif, sama action tendensinya, jadi tiga-tiganya ikut gitu. jalan Itu yang membuat gak gampang. Bu Nini, kalau Bu Nini sendiri selama pas di jalan bilang kan sering berantem, apa adegannya? Ada canggung nggak sih, ada kagok nggak sih dengan Mas Ray sendiri untuk melakukan adegan berantem? paling ada kaget-kagetnya, karena misalnya di naskahnya itu pas kita baca marah-marah tapi sampai segininya gitu, itu kadang kayak bikin jalan-jalan kepala aja ya, cuman ya aku sama Ray pasti udah pakai sih, pertama kayak ngomong ke aku tuh kayak gak boleh contoh nih kayak gitu kan, terus diingatkan itu ke situ gitu, jadi kayak ya ini hanya ada di film aja, misalkan udah kelepasan pun ya pasti kita langsung kayak oh ya ini si Melati ya, ini si Jati ya, bukan Dinda dan Dinda dan Kak Dina main sama ibu, mungkin keinget orang tua juga nggak sih Kak Dina? Aku ngeliat di story Kak Dina kayak lagi bikin quotes tangan ayah ibu, kayak doanya buat saya. iya dong, pasti, apalagi aku tuh ayahku tuh udah nggak ada, jadi cuma ada mama, tapi mama alhamdulillah sudah menikah lagi. Dan kadang tuh kalau misalkan ingat tuh masa-masa pas lagi ngumpul semuanya itu
selalu terkenang ya memori-memori indahnya gitu. Jadi kayak ya kangen lah sama orang tua. Kalau misalkan masa-masa lagi ngumpul, apalagi kalau misalkan sama ibu tuh kan syuting bareng tuh kayak udah syuting kayak udah kayak ibu sendiri aja gitu. Kita bener-bener ibu tuh sama anak-anak aku juga sayang gitu, bahkan sampai kasih dinosaurus karena anak aku suka dinosaurus. Jadi ya udah kayak chemistry-nya tuh udah kayak ibu sendiri gitu sih. Tadi di story lagi kangen ayah ya Kak? Iya bener, lagi kangen aja gitu. Udah lama banget kan 2015 udah mau 10 tahun. Jadi kayak aduh kangen ya, gimana kalau misalkan pas papa masih ada, mungkin pas ngeliat aku sekarang gimana ya kayak gitu. Pasti bangga ya. Iya. Pasti bangga loh. Yang paling dikangenin dari papa apa sih Kak? Paling dikangenin semuanya lah, kangen banget. Apalagi papa tuh dulu suka beliin aku pagi-pagi nih, setiap bangun tidur tuh pasti kasih makanan kesukaan aku, misalkan entah mungkin coklat lah atau mungkin apalah. Jadi kayak ya hal-hal kecil aja tuh ya kalau orangnya udah nggak ada pasti berasa banget. Bu Nini, ini kan perannya jadi demensia gitu. Ada ketakutan sendiri akan menuju ke sana sendiri nggak sih? Iya, maksud saya harus siap untuk itu. Takut, cuman itu apa boleh buat tai kambing bulat-bulat dimakan jadi obat disimpan jadi jimat kan? Tapi di usia sekarang masih aktif syuting. Mungkin apa yang itu menjadi obat Oh gini, biar Iya, nggak sakit gini. atau apa? Karena saya selalu teringat kata-kata ibu saya. Ibu saya tuh cuma lulusan sanawiyah ya, jadi SMP ya tingkatannya ya. Dia bilang begini waktu saya mau sekolah di Jakarta, ini kamu mau sekolah, dia bilangnya bukan masuk universitas ya, kamu mau sekolah tinggi di Jakarta untuk apa? Ya supaya pinter Mbak, pinter untuk apa? Untuk kerja untuk apa? Untuk cari uang. Kalau cuma untuk kerja untuk cari uang tidak usah jauh-jauh ke Jakarta. Kamu ke Jakarta masuk sekolah tinggi untuk cari ilmu kamu harus menggunakan untuk orang banyak. Jadi setiap kali saya merasa lelah, capek, istirahat. Terus wajah beliau tuh muncul gitu loh. Kalau kamu punya ilmu harus kamu berikan untuk orang banyak. Baik saya sebagai dosen, baik saya sebagai pemberdaya masyarakat, baik saya sebagai seniman. Dan akhirnya kan saya ketemu orang keren-keren begini kan. Iya. Untuk tips awet muda, Bu Nini, awet muda dari ini, tips sehat, awet muda. Nanti lihat yang begini, cantik-cantik, keren-keren kayak begini gimana saya nggak pernah sebut ya. Lihat ya, gitu. Kalau yang depan saya merengut, kisut, keriput gitu terus marah-marah terus ya aku jadi ketua. It depends on siapa yang depan. Jaga makan juga nggak sih? Saya cuman satu, ada diet saya nggak makan babi. Selain itu, Bu Nini tapi di usia sekarang masih laris gitu di industri, mungkin kebayang nggak sih kayaknya karena banyak nih, terus apa maksudnya kayak pikiran kayaknya gue nggak bakalan sepi nih ketika dia udah tua itu, sempat kepikiran itu nggak sih Bu? Dulu Iya. saya tuh nggak tahu kok saya acting ini adalah tidak termasuk dalam cita-cita saya. Saya cuma kepengen jadi guru dari kecil. Ya udahlah, ini dia namanya nasib ya dan fitrah kali ya. Kak Dinda mungkin ngeliat ibu kan di film di Indonesia ya Kak, sempet takut juga nggak sih kejadian ke ibu sendiri Kak? Takut nggak mungkin di umur sekarang. Paling takut sih, takutnya lebih ke diri sendiri kali ya, karena aku jujur nggak kepikiran ke orang tua aku, malah kepikirannya karena aku sudah menjadi orang tua, jadi tuh aku kepikiran kayak ini gimana kalau terjadi di aku ketika anak-anak aku sudah pada besar gitu sih. Itu aja deh. Lupa gitu ya. Iya gitu, karena kan ya kalau ke orang tua aku sendiri paling aku lebih kayak kita harus lebih menjaga lagi ketika orang tua tuh masih ada, sebaik mungkin kita harus jaga. Saya boleh kasih tips nggak sih? Kalau Anda ketemu orang demensia, apakah mamanya, apakah neneknya, apakah Anda sendiri nanti, jangan khawatir, karena orang demensia itu sebetulnya tidak sedih, tapi dia cuma mungkin dia kekhawatiran kita lah yang membuat dia sedih. Paham? Aduh. Kenapa? Gitu. Dianya sendiri oke aja kok, ya, gitu loh.
gitu. Konon katanya psikolog. Kak Dinda mungkin sedikit Ini sutradaranya gimana? Coba. Oh. kalau misalnya saudara mungkin akan tentang Kak Dinda atau sebagai pemain di film ini. Pertama sih mencari chemistry-nya ya. Chemistry itu supaya dapat. Terus film ini kan ceritanya simpel, di satu malam lebaran sepasang suami istri memutuskan untuk bercerai tapi nggak jadi karena pengen wujudin permintaan terakhir ibunya. Dan poinnya sih film ini tentang pasangan ya, perempuan yang merasa insecure, laki-laki yang merasa diremehkan. Jadi ketidaksempurnaan pasangan adalah kesempurnaan itu sendiri. Kan Kak Dinda berarti dari Kak Dinda sama Kak Riri Itu tadi selain chemistry keduanya pasti udah dapet gitu, dan mereka respon waktu pertama kali aku denger ya, Ray sama Dinda suka banget sama kamu karena itu cerita yang udah lama gitu. Karena karakter juga sudah berubah, jadi mungkin ya sedikit apa ya, Mungkin dari setelah setelah memerankan karakter ini ada yang dapat diambil gitu dan dijadikan kalian pelajaran untuk rumah tangga kalian. pastinya ada ya, apalagi aku susah mau ceritain karena ini kan takut spoiler ya. Ya Mas ya, jadi ya pastinya ada. Setiap cerita itu bisa menjadikan pelajaran. Setiap cerita. Misalnya ada cerita sama saya gini jadi pelajaran. Jadi yang Ya. Udah cukup. Oke, makasih.